أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Dan kita masih membahas babu al-jumu'ati, bab tentang salat Jumat. Kita telah bahas 4 hadis pertama dalam bab salat Jumat ini. Kita lanjutkan dengan hadis yang kelima dalam bab salat Jumat ini. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-hadisul khamisu wa thalathuna ba'dal mi'ah, hadis nomor 135. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, thumma raha fis sa'atil ula, kemudian dia berangkat untuk salat Jumat di waktu yang pertama, faka'annama qaraba badanah, maka seolah-olah dia mendapat pahala orang yang berkurban seekor unta yang gemuk. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang berangkat menuju masjid untuk salat Jumat di waktu yang kedua, faka'annama qaraba baqarah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, faka'annama qaraba qabshan aqran, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berkurban seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang berangkat di waktu yang keempat, faka'annama qaraba dajjajah, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berkurban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, siapa yang datang berangkat di waktu yang kelima, faka'annama qaraba baidah, maka dia dapat pahala seperti orang yang berkurban telur. Fa'idha kharajal imam, apabila imam atau khatib telah naik ke atas mimbar, hadaratil malaikah yastami'una dzikr, maka malaikat-malaikat yang ada di pintu-pintu masjid, mereka memalingkan catatan amalnya, mereka menuju mendengarkan apa yang khatib sampaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Syekh Saleh Ali Bassam ketika menjelaskan hadis ini, yubayyinun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadlal ightisali wat tabkiri ilal jumu'ati, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang yang mandi pada hari Jumat dan bersegera berangkat ke masjid untuk salat Jumat. Wa darajatil fadli fi dzalika, Rasulullah pun menjelaskan tentang derajat-derajat keutamaan orang yang bersegera berangkat menuju salat Jumat. Fadzakara anna man igtasala yaumal jum'ah qabla adh-dhahabi ila shalah, yang dimaksud mandi pada hari Jumat adalah mandi sebelum berangkat salat Jumat.
Thumma dhahaba ilaiha fis sa'atil ula. Siapa yang berangkat pada waktu pertama, falahu ajrun man qaraba badanah. Dia dapat pahala orang yang berkurban seekor unta. Apa yang dimaksud dengan 5 waktu ini? Waktu yang pertama dapat pahalanya berkorban seekor unta. Waktu kedua berkorban seekor sapi. Apa yang dimaksud dengan 5 waktu ini? Waktu pertama sampai yang kelima. Anda baca kitab-kitab para ulama, ada 4 pendapat di kalangan para ulama ketika menjelaskan makna waktu 5 ini. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan orang yang berangkat pada waktu yang pertama, yang dimaksud di sini dimulai dari ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Berarti ini kan 5 waktu ya. Kita bagi dari setelah sholat subuh sampai waktu Jumat, waktu zuhur. Berapa jam? Subuh 4:30 sekarang. Zuhur jam 12 lah. Berapa jam? 7 jam. 7 jam dibagi 5 waktu ini. Berapa berarti? 1 jam. Antum kali aja 7 kali 60 dulu. 420 menit kan? Kemudian dibagi dengan 5 tadi, 5 waktu. Berapa? 84 menit sekitar. Berarti waktu pertama 1 jam 24 menit. Berarti dari setelah sholat subuh ya, yaitu dari jam 4:30 sampai 1 jam 24 menit sampai jam berapa berarti? 4:30, 5:30 berarti jam 6 kurang 6 menit, itu waktu pertama ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi dibagi 5 waktu itu saja, dari setelah sholat subuh sampai menjelang masuknya waktu sholat Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan waktu yang dimaksud di sini ba'da tulu isyamsi, setelah terbit matahari. Berarti sekarang terbit matahari jam berapa? Jam 6 lah ya. Jam 6 ke jam 12. Berapa jam itu? 6 jam. Dibagi 5 waktu tadi berapa? 1 jam 12 menit. Antum lupa matematika kan? Kita hitung coba ya. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Masuknya yang dimaksud 5 waktu tadi, siapa yang datang di waktu yang pertama, waktu yang kedua sampai waktu yang kelima, kata pendapat kedua itu dimulai dari, ini pendapat pertama ya, setelah sholat fajar. Pendapat kedua, ini pendapatnya mayoritas para ulama, dimulai dari waktu setelah terbit matahari, ba'da tulu isyamsi. Tadi kita katakan kalau setelah terbit itu jam 6 sampai waktu zuhur jam 12.00. Berarti ada berapa jam di sini? 6 jam. 6 jam dibagi 5 waktu tadi sama dengan 1 jam 12 menit. Siapa yang berangkat di waktu yang pertama? Berarti berangkatnya dari jam 6 sampai jam berapa? 1 jam 12 menit. 6 sampai 7:12 menit. Ini waktu pertama nih. Antum dapat pahala korban unta. Ada nggak yang berangkat jam 6 sampai jam 7?
Kalau di Madinah ada itu. Antum lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada mereka yang sudah berangkat dari jam 6 ini. Ya, jam 7. Karena mereka tahu keutamaannya, ini waktu yang pertama. Merepot, di Indonesia kan masih pada kerja ya. Waktu yang kedua berarti jam 7.13 sampai 1 jam 12 menit, jam berapa? Delapan 8.25 ya. 8.25 ya. 8.25. Ini waktu kedua. Dapat pahala apa? Berkorban sapi. Ya, waktu yang ketiga berarti 8.26 sampai 1 jam 12 menit. Ya. 9.38. Ini waktu yang ketiga. Dapat pahala apa tadi? Berkorban seekor kambing atau domba yang bertanduk. Ya. Yang keempat 9.39 berarti sampai berapa? 10 dong. 10.51. Ini dapat apa? Ayam. Yang dapat ayam aja masih jarang, Mak. Ya, ini baru dapat ayam nih, udah jarang. Sampai 10.51 ya. Baru 10.52 sampai zuhur. Ini yang banyak ternyata. Ya. Seperti berkorban telur saja, subhanallah. Ya. Ini yang dimaksud 5 waktu tadi. Ya. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama, mazhab Syafi'iyah, mazhab Al-Hanabilah ya, dan juga Al-Hanafiyah. Mereka berpendapat waktu tadi dimulai dari setelah terbit matahari sampai datangnya waktu zuhur. Ya. Subhanallah ya. Kita kebanyakan di waktu yang kelima ini cuma dapat berkurban telur saja. Ya. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan ya, siapa yang datang di waktu yang pertama maka dia dapat pahala seperti berkorban unta. Wah. Kita di Idul Adha aja nggak ada kan yang korban unta. Harusnya kalau mau korban unta dapat pahalanya, ini kita kejar ya. Tapi susah ya, karena kita di sini masuk kalau hari Jumat ya, masuk kerja, kecuali mungkin ya antum off hari Jumatnya ya, baru antum bisa ya untuk mempraktekkan ilmu ini ya. Berarti susah ya, datangnya dari setelah terbit matahari, itu dapat pahala berkurban unta ya. Kalau datangnya tadi jam 11 baru pada datang, itu hanya dapat berkurban telur saja ya. Yang kurban ayam aja jarang nih waktu ya, jarang kan yang datang. 10:30 rata-rata masih sepi masjid ya, apalagi masjid PT ya, paling susah itu ya. Kadang sudah azan saja masih belum penuh masjidnya ya. Tapi alhamdulillah lah, karena dapat jadwal di PT yang terkondisikan ya. Taib. Kemudian di sini dijelaskan beberapa faidah yang bisa kita ambil ikhwah ya. Setelah 5 waktu ini kata Rasulullah, fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Kalau imamnya sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat yang berjaga di pintu masjid itu menutup catatan amalnya, mereka mendengarkan khatib yang berkhutbah. Ini masih banyak ini kaum muslimin baru datang ya,
khotibnya sudah mulai khutbahnya, dia nggak dapat keutamaan ini. Dia nggak dapat keutamaan walaupun berkurban telur saja. Ya, kasihan sekali ya. Padahal ini waktu yang istimewa, yang di situ seseorang bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban. Ya. Maka kalau khatibnya sudah naik berkhutbah, orang yang baru datang dia nggak dapat pahala dan keutamaan ini. Ya. Tapi banyak kaum muslimin yang mereka meremehkan ini kan, ya. Mereka nggak paham kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, mereka nggak dapat pahala keutamaan 5 waktu ini, ya. Maka ini pendapat kedua, ikhwah. Pendapat ketiga mengatakan, ini pendapatnya Imam Malik, tapi ini pendapat yang lemah sekali dan dibantah oleh mayoritas para ulama. Imam Malik mengatakan bahwasannya yang dimaksud 5 waktu ini ba'da zawali syamsi, apabila matahari telah condong atau telah tergelincir. Jadi ketika matahari tergelincir, baru tuh masuk waktu pertama, waktu kedua, sampai waktu kelima. Tapi ini dibantah oleh mayoritas para ulama, karena yang dimaksud dengan 5 waktu ini justru sebelum tergelincirnya matahari. Ya. Pendapat yang keempat mengatakan makna 5 waktu ini adalah mereka yang menempati sof-sof sholatnya. Jadi kata pendapat keempat, yang dimaksud waktu pertama di sini kalau dia softnya soft pertama. Kalau waktu yang kedua, kalau dia softnya soft yang kedua. Kalau waktu ketiga, dia di soft ketiga. Ya. Tapi wallahu a'lam, ana lebih condong menguatkan pendapat mayoritas ulama ini, bahwasannya dimulai 5 waktu ini setelah terbit matahari. Ya, setelah terbit matahari maka itulah dihitung 5 waktu ini. Ya. Baik, kita ambil faidah-faidah di dalam hadis ini. Yang pertama, fihi fadlul ghusli yaumal jumu'ati wa an yakuna qabla dhihabi ila shalah. Faidah yang pertama di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan mandi pada hari Jumat, dan mandi yang dimaksud mandi sebelum sholat Jumat. Jadi kalau antum mandinya sebelum subuh itu nggak dianggap itu, ya. Tapi mandinya kapan? Sebelum sholat Jumat atau setelah terbit matahari tersebut. Ya, itu baru mandi yang dapat keutamaan ini. Yang kedua, wa fihi fadlu tabkiri ilaiha min awwali sa'atin nahari. Di dalam hadis ini juga menjelaskan keutamaan bersegera untuk berangkat ke masjid sholat Jumat dari awal siang. Maksudnya dari awal siang tadi setelah terbit matahari. Yang ketiga, al-fadlul madhkuru fi hadha mutarattabun 'alal igtisali wa tabkiri jami'an. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini menggabungkan 2 perkara ini. Dia mandi sebelum sholat Jumat dan dia segera berangkat untuk sholat Jumat. Jadi kalau ada orang dia bersegera saja berangkat sholat Jumat, tapi dia nggak mandi, dia nggak dapat keutamaan hadis ini. Paham antum maksudnya? Jadi orang yang mendapat keutamaan hadis ini, dia yang menggabungkan 2 perkara ini. Dia mandi, kemudian dia bersegera menuju masjid. Kalau dia cuma bersegera saja tapi nggak mandi sebelum sholat Jumat, dia nggak dapat keutamaan seperti orang yang berkurban ini. Yang keempat, anna tartibat thawabi alal maji'i ilaiha. Hadis ini menunjukkan urutan-urutan pahala yang didapatkan seseorang berdasarkan kedatangan dia ketika akan berangkat sholat Jumat.
Jadi balasan pahala kita ketika melaksanakan sholat Jumat itu dipengaruhi juga dengan kedatangan kita ya. Semakin awal kedatangan kita ke masjid, semakin sempurna pahala sholat Jumat kita. Semakin belakangan kita datangnya, berarti semakin kurang juga pahala sholat Jumat kita. Ini faidah yang keempat. Yang kelima, annal badanata afdalu minal baqarati fil hadi. Berkurban seekor unta lebih utama daripada berkurban seekor sapi. Wa kadzalikal baqarah afdal minasyati. Begitu juga sapi itu lebih utama daripada berkurban kambing. Yang keenam, annal kabsyal aqran afdalu min ghairihi min sairil ghanami fil hadi wal udhiyati. Domba yang bertanduk lebih utama daripada jenis kambing yang lainnya di dalam seseorang berkurban, apakah dia kurbannya dalam hal manasik ibadah atau kurbannya dalam ketika Idul Adha. Jadi hadiyu itu berkurban pada saat haji. Orang yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, dia harus melaksanakan hadiyu, menyembelih seekor kambing. Kemudian faidah yang ketujuh, anna shadaqata maqbulatun wa in qallat li'annahu ja'ala ihda'al baydati miqyasan fit thawabi. Sedekah itu diterima oleh Allah walaupun jumlahnya sedikit, karena Allah menjadikan berkurban dengan telur itu masih mendapatkan pahala. Yang kedelapan, annal malaikata ala abwabil masajid. Sesungguhnya malaikat-malaikat pada hari Jumat mereka duduk di pintu-pintu masjid sambil memegang apa? Catatan. Apakah ini malaikat raqib dan atid? Kata ulama bukan. Ini malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk mencatat saja orang yang datang untuk sholat Jumat. Jadi ini bukan malaikat raqib atau bukan malaikat atid, tapi ini malaikat khusus memang yang Allah tugaskan dia untuk mencatat setiap orang yang datang melaksanakan sholat Jumat. Maka malaikat duduk di pintu-pintu masjid, yaktubunal qadiminal awal. Malaikat mencatat orang-orang yang datang pertama kali dan seterusnya mereka yang datang sampai khatib naik ke atas mimbar, malaikat menutup catatan-catatan amal tersebut. Kemudian yang kesembilan, wa annahum yansarifuna ba'da duhulil imami li sama'iz dzikr. Sesungguhnya para malaikat berpaling dari catatannya, artinya dia tutup sudah catatannya apabila imam atau khatib sudah naik ke atas mimbar dan mereka pun malaikat mendengarkan khutbahnya para khatib, ya. Fala yakunul lati ba'dan sirafihim sawabat tabkir. Orang-orang yang mereka tidak datang atau belum datang saat khatib sudah naik ke atas mimbar, maka mereka enggak dapat pahala orang yang berkurban seperti ini. Sayang sekali, ya. Yang ke-10, taksimu hadhihi sa'at al-khams min tulu'i syamsi ila dukhulil imam. Ini yang Anda katakan pendapat mayoritas para ulama, pembagian 5 waktu tadi. Waktu pertama berkorban unta, waktu kedua berkorban sapi, waktu ketiga berkorban kambing yang bertanduk, waktu keempat berkorban ayam, waktu kelima berkorban telur saja. Pembagian 5 waktu ini dimulai dari terbitnya matahari sampai imam naik ke atas mimbar, artinya sampai masuknya waktu sholat Jumat, yaitu tergelincirnya matahari. Maka ini 10 faidah ikhwah yang bisa kita ambil berkaitan dengan hadis tentang keutamaan mereka yang berangkat di awal waktu untuk sholat Jumat.
Dan hadis ini juga menjelaskan sangat rugi sekali orang yang baru datang sholat Jumat setelah khotib naik ke atas mimbar. Sayang sekali, yang harusnya dia panen pahala tapi dia tidak bisa memanfaatkan ini. Ini hadis yang kelima dari bab sholat Jumat. Hadis yang keenam, Al-hadisus sadisu wa thalathuna ba'dal mi'ah. Hadis nomor 136. An Salamata ibnil Aqwa, dari sahabat Salamah ibnul Aqwa. Wa kana min ashabis syajarati radhiyallahu anhum. Dan Salamah bin Aqwa ini termasuk dari kalangan sahabat yang mengikuti bai'atu ridwan di bawah sebuah pohon. Bai'atu ridwan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fatah, ya. Kata Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman yang mereka melakukan baiat di bawah sebuah pohon yang rindang. Itulah yang disebut dengan bai'atu ridwan, yang para ulama sirah menyebutkan jumlahnya sekitar 1.400 sahabat yang ikut bai'ah ridwan ini. Di antaranya sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Salamah bin Aqwa. Kapan ini bai'atu ridwan terjadi? Bai'atu ridwan terjadi pada tahun 6 Hijriyah, ya, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, saat Rasulullah akan melaksanakan haji ke Mekah. Jadi Rasulullah itu tahun ke-6 Hijriyah sudah rindu sekali untuk melaksanakan haji dan umroh ke Mekah. Maka beliau kirim utusan seorang sahabat, yang saat itu diutus adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah lama, kok Utsman bin Affan gak balik-balik? Maka saat itu muncullah, kalau di zaman kita seperti gosip, ya, desas-desus bahwasannya Utsman telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka saat itu kata Rasulullah, tidak ada yang boleh beranjak dari tempat atau bawah pohon ini kecuali semuanya harus berbaiat kepadaku. Yang saat itu semuanya menjabat tangan Rasulullah dan mereka rela untuk membela sahabat Utsman bin Affan kalau memang benar sahabat Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka itulah Allah turunkan surah Al-Fatah itu ayat ke-18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada mereka para sahabat yang mereka berbaiat di bawah pohon yang rindang itu. Ya, fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Bahkan dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan, antum khairu ahlil ardi. Kalian yang berbaiat di baiat ridwan ini, kalian adalah sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Bahkan dalam hadis riwayat Muslimnya kata Rasulullah, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka insyaallah man baya'a tahta hadhihi syajarah, siapa yang berbaiat di bawah pohon ini, yaitu maksudnya bai'atu ridwan. Maka dijamin sama Rasulullah, orang yang ikut dalam bai'atu ridwan ini mereka dijamin surga dan gak akan masuk ke dalam neraka. Salah satunya siapa? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Salamah bin Aqwa ini. Kata Salamah bin Aqwa, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil jumu'ati thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun tastadhillu bihi. Kata Salamah bin Aqwa, kami pernah salat bersama Rasulullah, yaitu salat Jumat.
Kemudian setelah selesai, kami beranjak pulang menuju rumah-rumah kami. Ketika di perjalanan, kata Salamah nih, ketika kami beranjak pulang menuju rumah-rumah kami, walaisa lil hitani zillun tastazillu bihi. Ternyata kami dapatkan tidak ada bayangan-bayangan dinding yang bisa kami jadikan sebagai tempat berteduh kami. Paham nggak antum maksudnya? Kami nggak dapetin bayangan, artinya bayangan pada saat itu belum muncul, kata Salamah. Yang menunjukkan apa? Matahari itu belum terlalu terik gitu, atau matahari belum tergelincir, ya. Makanya ini dijadikan oleh sebagian ulama, hadis ini yang kita baca dijadikan dalil oleh sebagian ulama, waktu melaksanakan sholat Jumat boleh sebelum tergelincirnya matahari, ya. Makanya antum lihat di kitab di sini ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ittafaqal ulama'u ala anna akhir waqti salatil jumu'ati huwa akhir waqti salatiz zuhri. Para ulama sepakat berakhirnya waktu salat Jumat adalah sama dengan berakhirnya waktu salat zuhur. Kapan berakhirnya waktu salat zuhur? Ketika bayangan suatu benda panjangnya sama dengan wujud benda tersebut. Antum bisa eksperimen nih, ya. Ketika antum tancapkan bambu atau tongkat di tanah gitu ya, kemudian antum lihat menjelang waktu asar, lihat bayangan itu sama dengan wujud aslinya, dengan benda aslinya, atau dia lebih panjang masih. Kalau bayangan bendanya lebih panjang daripada benda aslinya, itu berarti masih waktu zuhur. Tapi kalau bayangan bendanya sudah sama dengan benda aslinya, panjangnya maksudnya ya, bayangan panjang bayangan benda sama dengan panjang benda aslinya, itu baru menandakan berakhirnya waktu zuhur, yaitu masuknya waktu asar. Nah di sini ulama sepakat kalau berakhirnya waktu sholat Jumat sama dengan berakhirnya waktu sholat asar. Yang ulama beda pendapat, ya, wakhtalafu fi ibtida'i waqtiha. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulainya waktu sholat Jumat. Fadhahabal a'immatus salasatu. Adapun 3 imam mazhab, mereka berpendapat anna waqtaha yabtadi'u bizawali syamsi kaz-zuhr. Adapun 3 imam mazhab yang dimaksud di sini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka berpendapat waktu mulai salat Jumat ketika tergelincirnya matahari sama seperti masuknya waktu salat zuhur. Ini pendapat pertama, ya. Mustadillina dzalika biadillah. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah yusallil jumu'ata hina tamilu syamsi. Rasulullah melaksanakan salat Jumat ketika matahari mulai condong, yaitu mulai tergelincir. Ini dalilnya mayoritas ulama. Adapun sebagian ulama, wa dhahabal Imamu Ahmad, dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwasannya duhulu waqtiha biqadri waqti duhuli salatil Id. Waktu mulainya salat Jumat adalah sama seperti permulaan waktu salat Id. Permulaan waktu salat Id kapan? Permulaan waktu salat Id kapan? Awal waktu salat Id kapan? Ketika matahari meninggi sepanjang 1 tombak, 15 menit setelah terbit matahari kan, yaitu waktu duha kan kalau kita salat 2 hari raya. Kata Imam Ahmad dan juga mazhab Al-Hanabilah, waktu mulainya salat Jumat itu dimulai dari waktu duha.
Karena kenapa? Mereka berdalil dengan hadis yang kita bahas ini. Salamah bin Aqwa mengatakan, ketika kami pulang dari sholat Jumat, kami nggak dapati bayangan-bayangan dinding. Artinya saat itu belum terik sekali, tapi mereka sudah pulang gitu. Berarti saat itu belum tergelincir matahari, tapi mereka pulang. Maka ini dijadikan dalil oleh mazhab Hambali bahwa mulainya sebelum tergelincir matahari. Ya. Tapi wallahu a'lam, ya, pendapat yang lebih kuat ikhwah, pendapat mayoritas ulama bahwasannya permulaan sholat Jumat sama seperti permulaan waktu sholat zuhur. Adapun yang dimaksud hadis ini bukan bayangannya tidak ada, tapi bayangannya belum banyak gitu. Kalau bayangan belum banyak, artinya bayangan itu ada. Hanya saja belum banyak, sehingga belum bisa dijadikan tempat-tempat mereka berlindung dari teriknya matahari pada saat itu. Dan ini juga jadi dalil ikhwah, keutamaan sholat Jumat itu bersegera memulainya saat matahari tergelincir langsung. Ya, itu yang paling utama. Jadi jangan ditunda. Ya. Karena kalau ditunda itu semakin kurang keutamaan sholat Jumatnya. Tapi ketika tergelincir langsung dimulai sholat Jumatnya. Baik, masih ada beberapa faedah dan satu hadis lagi yang kita bahas. InsyaAllah setelah sholat Isya kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.